Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Silakan simak video yang akan ibu tayangkan setelah ini. Stay tune. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Baik, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita lanjutkan video pembelajaran kita di bagian yang kedua. Kita ketahui bahwa pada video pembelajaran yang pertama kemarin, kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat, baik itu pengertian perpangkatan, kemudian pangkat positif, pangkat negatif, pangkat nol, dan pangkat pecahan. Nah, untuk video yang kedua, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ini masih adalah merupakan bagian dari bab pertama di kelas 9 semester ganjil. Di mana judul babnya kemarin ya seperti yang kalian ketahui adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, kita simak materinya. Nah, pada bilangan berpangkat ini bisa dilakukan berbagai operasi ya. Termasuk ada operasi perkalian, kemudian ada operasi pembagian, juga ada penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, dan sebagainya. Nah, ini ada hal-hal khusus yang berlaku jika kita ketemu soal yang mempunyai bentuk-bentuk khusus seperti yang akan Ibu jelaskan di bawah ini. Nah, yang pertama kita lihat satu, sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Kalian lihat di situ, apabila ada sebuah bilangan berpangkat A pangkat M akan dikalikan dengan bilangan berpangkat lain yaitu A pangkat N, maka hasilnya itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu bahwa di sini bilangan pokoknya itu sama-sama A. Ini A ya, A pangkat M, ini juga A pangkat N. Nah, kalau bilangan pokoknya sama seperti ini, maka dia bisa menggunakan rumus ini ya. Maka tinggal kita tambahkan pangkatnya saja. Ini sebagai contoh. Contoh yang pertama, apabila ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka hasilnya tinggal ditambahkan pangkatnya. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2 dan dia dikali, maka hasilnya itu adalah 2 pangkat 3 ditambah 5 atau 2 pangkat 8. Seperti itu ya. Kemudian lihat contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Apabila ada min 3 pangkat 4 mau dikalikan dengan min 3 pangkat 2, kita lihat bahwa bilangan pokoknya sama-sama min 3, maka kita bisa gunakan rumus yang ini tadi. Maka ini hasilnya adalah kita tambahkan saja pangkatnya menjadi min 3 pangkat 4 ditambah 2. Maka hasilnya adalah min 3 pangkat 6 ya. Ini berlaku pada perkalian bilangan berpangkat apabila bilangan pokoknya sama. Nah, sifat operasi bilangan berpangkat yang kedua merupakan sifat pembagian ya. Apabila ada 2 bilangan berpangkat mau dibagi dan bilangan pokoknya sama ya, maka hasilnya itu tinggal kita kurangi saja pangkatnya ya. Atau ada A pangkat M mau dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Sebagai contoh, ini contoh pertama, misalnya ada 3 pangkat 10 mau dibagi dengan 3 pangkat 6, maka hasilnya adalah 3 pangkat 10 dikurang 6, karena bilangan pokoknya sama-sama 3 dan dia dibagi. Jadi pangkatnya tinggal kita kurangi, hasilnya adalah 3 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua, jika ada P pangkat 7 mau dibagi dengan P pangkat 6, ya tanda per itu kan sama dengan dibagi ya. Maka karena dia bilangan pokoknya sama-sama P, hasilnya adalah P pangkat 7 dikurang 6. Ya, 7 dikurang 6 hasilnya 1. Jadi P pangkat 1. P pangkat 1 itu adalah P. Mudah-mudahan jelas ya. Kita lihat sifat yang ketiga. Nah, misalnya ada bilangan berpangkat, mau kita pangkatkan lagi. Jadi pangkatnya lebih dari 1 kali. Nah, ini bisa kita pakai sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Kita lihat di sini, apabila ada A pangkat M akan dipangkatkan lagi dengan N, maka ini hasilnya sama dengan A
pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan ya, M dikali N. Sebagai contoh, nomor 1, jika ada 3 pangkat 2 nih ya, mau dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 6. Dari mana 3 pangkat 6? Dari perkalian pangkatnya. 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kemudian contoh yang kedua, jika ada min 5 pangkat 3, mau dipangkatkan lagi dengan 4, maka hasilnya adalah min 5 pangkat 3 dikali 4 sama dengan min 5 pangkat 12 ya, karena 3 kali 4 adalah 12. Itu ya, sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Oke, lanjut. Jika ada 2 bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan ya. Jika ada 2 bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan, maka berlaku sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Apabila ada A dikali B pangkat M, ini ya, A dikali B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya bisa dipecah satu-satu gitu ya. Sebagai contoh, jika ada 2 dikali 3 pangkat 5, itu hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Perhatikan ya, bahwa dia dikeluarkan satu persatu pangkatnya. Ya, contoh yang kedua, apabila ada P pangkat 2 dikali Q, mau dipangkatkan dengan 3, maka sama. Ini berarti P pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Ini ya, P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 karena di sini pangkatnya 3. Kemudian ini tadi Q pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya dikeluarkan. Nah, kita lihat di sini. Saya perlihatkan, ini ada P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Ini adalah bentuk yang sudah kita bahas tadi ya. Bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya tinggal dikali. Ya, maka tadi yang ini tadi P pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan P pangkat 2 kali 3. Q pangkat 3-nya tetap. P pangkat 2 kali 3, 2 kali 3 adalah 6. Maka di sini hasilnya adalah P pangkat 6 kemudian dikali Q pangkat 3 atau P pangkat 6 Q pangkat 3. Itu ya, untuk sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Selanjutnya, nah, ini sifat perpangkatan pada pembagian bilangan. Kalau tadi perkalian bilangan, ini pembagian bilangan. Apabila ada A dibagi B pangkat M, ini sama ya, dipecah satu-satu pangkatnya, sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini lihat, jika ada 2/3 pangkat 4, itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ya, oke, itu sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat ada contoh soal ya. Contoh soal yang menggunakan gabungan sifat operasi pada bilangan berpangkat. Ini ada soal, kita baca dulu. Perintahnya sederhanakanlah operasi perpangkatan berikut. Soalnya ada 9 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 6 kali 27. Nah, seperti apa cara menjawabnya? Kita perhatikan dulu. Penyelesaian. Nah, ini penyelesaiannya ya. Langkah-langkah penyelesaiannya. Soalnya tadi itu yang di atas 9 kali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 6 kali 27. Nah, ini yang di atas ini tadi pakai sifat perkalian yang dipangkatkan, maka ini bisa dipecah menjadi 9 pangkat 3 dikali ini ya, 9 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, kemudian yang di bawahnya ini kan ada 3 pangkat 6 kali 27. Nah, di sini 3 pangkat 6-nya kita tulis tetap, kemudian 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3 ya. Kita semua tahu bahwa 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kenapa diubah menjadi bilangan pokok 3? Agar nanti semuanya ketemu bilangan pokoknya sama ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama kan kita bisa menggunakan sifat perkalian atau pembagian bilangan berpangkat yang punya bilangan pokok yang sama itu ya. Oke, kemudian di sini 9 ya. 9 di sini tadi kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat 3-nya tetap di sini ya.
kemudian dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama di bawah sini. Ya, jadi karena dia dikali maka pangkatnya bisa langsung dijumlah. Jadi ini tadi hasilnya adalah ini dipangkatkan 2 kali, pangkatnya dikali, jadi 3 pangkat 2 kali 3. Di sini 3 pangkat 3-nya tetap. Kemudian ini tadi 6 tambah 3 hasilnya 9. Oke, kita hitung. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6, sini ya. 2 kali 3 di sini hasilnya 6. Kemudian karena dia dikali dengan 3 pangkat 3 dan bilangan pokoknya sama, maka di sini bisa dijumlahkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 6 tambah 3. Kemudian 3 pangkat 6 tambah 3 hasilnya 3 pangkat 9. Di bawah juga 3 pangkat 9. Ya. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan hasilnya 1 ya, karena ada 2 bilangan yang sama yang dibagi. Atau kalau mau kita pakai sifat pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, ini jadi pangkatnya dikurangin ya. Jadi 3 pangkat 9 kurang 9 hasilnya 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kita ketahui bahwa semua bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Baik, itu ya contoh soalnya, semoga bisa dipahami. Oke, saya kira cukup di sini dulu materi kita untuk bilangan berpangkat. Semoga apa yang sudah dibahas dapat dipahami ya. Nanti ada diskusi lagi mungkin di media sosial yang lain. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.